Halo teman-teman, saya Rizky, ketemu lagi di video yang nggak tahu keberapa, udah lost count. Di video kali ini saya mau coba bahas tentang apa yang sudah saya lakukan, terus apa yang sedang saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan berkaitan dengan uh, um, um, urusan pekerjaan gitu ya, sebagai guru. Jadi ceritanya kemarin waktu saya lagi leyeh-leyeh gitu ya di rumah, ada temen kirim WhatsApp terus nanya gitu, apa kalau mau ngajar keluar tuh baiknya mulainya dari mana gitu. Nah, saya sih ngerasa saya pernah bahas ini di video yang mana lupa gitu. Pokoknya di salah satu video yang udah saya upload. Tapi terus mungkin di sini saya mau coba bahas lagi gitu. Jadi pertama saya mau bahas apa yang sudah saya lakukan sehingga saya bisa pergi dari Indonesia ke Jepang. Waktu itu negara pertamanya Jepang. Nah, jadi yang saya lakukan itu pertama, karena di semua sekolah di negara lain itu kalau kita mau ngajar kita harus punya sertifikat gitu. Maksudnya nggak harus juga sih, tapi akan lebih mudah kalau kita punya sertifikat gitu. Nah, sertifikatnya tuh kalau bisa, sertifikat mengajar, teaching certificate atau teaching license. Nah, saya nggak punya license. Kalau teman-teman guru di Indonesia kan punya akta 4 kan yang dulu. Kalau yang sekarang setahu saya punya PPG atau punya sertifikasi gitu. Nah, saya nggak punya itu gitu. Jadi waktu saya masih di Indonesia, masih di sekolah yang kedua, itu saya mau nyoba nyari-nyari info, nanya-nanya ke teman juga uh, uh, tentang sertifikat mengajar apa yang bisa saya ambil gitu. Nah, pilihannya waktu itu ikut PPG atau cari yang lain gitu. Nah, kebetulan salah satu teman saya waktu itu dia dari Amerika. Dia bilang bahwa dia punya rencana untuk ngambil teaching certificate yang namanya American Board Certification for Teachers Excellence. Nah, terus saya tanya-tanya, terus saya coba pelajarin, saya coba nyari-nyari info sendiri. Akhirnya menurut saya ya itu lumayan make sense gitu, karena itu sertifikat mengajar yang diakui di 13 negara bagian di Amerika gitu. Nah, karena di uh, job opportunity di sekolah-sekolah di negara-negara luar itu, negara Amerika itu lumayan di look up gitu ya. Amerika sama Inggris biasanya lumayan populer sebagai negara asal tempat guru-guru internasional berasal gitu ya. Jadi ada 7 negara sih, Amerika, Inggris, Irlandia, Afrika Selatan, Australia, sama Selandia Baru. Itu biasanya negara utamanya. Tapi yang utama-utama banget itu Inggris sama Amerika. Nah, saya pikir kalau saya ambil sertifikat yang dari American Board ini ya masuk akal gitu, karena itu dari Amerika dan diakui di 13 negara bagian. Di Amerika sendiri yang saya tahu teaching license itu emang nggak ada yang nationwide berlakunya. Jadi adanya tuh state wise. Jadi kayak misalnya kalau saya punya sertifikat yang diakui di negara bagian Ohio, let's say, itu saya bisa convert ke negara bagian misalnya Minnesota atau North Dakota or South Dakota kayak gitu. Tapi nggak ada tuh yang saya tahu ya, teaching certificate yang berlaku di 50 negara bagian di Amerika tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin berlaku di uh, beberapa negara bagian, tapi nggak berlaku di negara bagian lain, tapi bisa di convert gitu. Nah, si sertifikat dari American Board ini berlaku di 13 negara bagian, setidaknya menurut mereka gitu ya. Terus saya coba-coba cari ini scam atau enggak segala macam gitu. Waktu tahun 2019 waktu itu ternyata enggak gitu. Jadi ya udah saya uh, pursue itu gitu. Nah, American Board ini biayanya itu relatif variatif gitu. Jadi mulainya tuh standarnya kalau nggak salah $1.900. Nah, saya nggak tahu untuk primary itu ada atau enggak, tapi untuk secondary itu tergantung subjek apa yang mau diambil. Jadi kalau kita mau, kayak saya guru matematika, kalau saya ambil teaching certification dari American Board, berarti saya harus ambil pelajaran di secondary math-nya sama pedagoginya gitu. Nah, jadi kita daftar, terus
setelah daftar itu, kalau pendaftaran prosesnya udah selesai, kita harus submit beberapa file gitu ya, nanti saya bahas. Tapi let's say kita udah submit file-filenya, requirement-nya, ya udah. Nah, kita kalau udah submit, kita udah enroll, udah official, kita udah dapat candidate ID namanya. Nah, setelah dapat candidate ID, kita akan pilih jadwal ujiannya. Nah, ujiannya itu di Pearson VUE namanya. Saya nggak tahu kepanjangan VUE itu apa. Tapi test entity-nya namanya Pearson. Nah, di Asia Tenggara itu di Jakarta setahu saya nggak tahu kalau sekarang, tapi waktu tahun 2019 itu nggak ada. Di Asia Tenggara itu adanya di Singapura, di Thailand, di Filipina, sama di Malaysia. Saya ragu sih ada tahu nggak gitu. Nah, waktu itu saya pilih di Singapura. Nah, jadi setelah pilih tanggal, di hari H itu kita harus datang ke Singapura bawa paspor, bawa bukti enrollment-nya. Ya udah, terus kerjain deh ujiannya. Ujiannya itu 3 jam pedagogi, 3 jam subjeknya gitu. Jadi total 6 jam. Nah, American Board ini simple rumit sih. Cuma saya rasa ini standar sih. Jadi di American Board ini kalau kita mau dapat candidate ID, kita harus submit beberapa file gitu. Nah, file yang harus submit itu pertama, karena saya bukan orang Amerika dan saya nggak US educated gitu. Jadi universitas saya kan saya kan nggak sekolah ke Amerika. Saya kuliahnya di UI. Jadi sertifikat saya, S1 saya gitu harus di-evaluate sama entity namanya World Education Service. Nah, si World Education Service ini nggak monopoli sih, jadi ada beberapa vendor gitu, cuma yang reputasinya paling bagus itu si World Education Service ini gitu. Jadi basically saya kirim ijazah saya yang udah jadi gini, berantakan. Oke, jadi ijazahnya itu sama transkrip itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu gitu. Nah, setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka terjemahannya ini dikirim ke si World Education Service ini. Selanjutnya saya sebut WES aja ya. Ke WES ini, nanti WES akan evaluate itu semua. Baru setelah di-evaluate, nanti dikirim balik filenya ke kita, ke saya, ke teman-teman gitu, yang bilang bahwa si so and so, jadi kandidat ini telah menyelesaikan jenjang pendidikan bachelor degree sampai dengan selesai dengan nilai sekian, dan ini comparable dengan kalau dalam kasus saya Bachelor of Science dari US institution gitu. Jadi setelah dapat statement itu dari WES, nah itu dikirimin ke ke American Board-nya gitu. Nah, untuk evaluation service dari WES ini itu ada biayanya juga. Biayanya itu tergantung kita mau milih yang basic atau yang ICAP. Yang ICAP tuh basically record kita tuh ada sama dia gitu, lumayan lama gitu, saya lupa berapa lama. Terus kita dapat badge digital yang bisa kita taruh di let's say LinkedIn profile gitu. Jadi nanti di profile LinkedIn-nya kelihatan bahwa degree-nya dia tuh udah di-evaluate loh sama WES, jadi udah comparable sama US degree gitu. Nah, saya waktu itu pilih yang ICAP. ICAP itu $217 setidaknya tahun 2019 gitu ya. Kalau yang basic itu $170. Waktu yang diperlukan untuk prosesnya selesai, evaluasinya itu 7 hari kerja setahu saya. Nah, jadi setelah kumpulin itu ke American Board, baru kita bisa enroll. Setelah enroll, pilih jadwal ujian. Habis pilih jadwal ujian, kerjain ujiannya, nanti hasilnya keluar gitu. Nah, kalau hasilnya keluar, kalau lulus berarti nanti si sertifikatnya itu dikirimin dari Amerika ke alamat yang kita input waktu kita daftar gitu. Jadi yang saya kerjakan sebelum saya pergi ke Jepang itu ini sertifikat dari American Board ini, dan saya ngerasa ini berguna sih, karena kayaknya tanpa sertifikat susah sih untuk dapat kerja di negara lain gitu. Tapi bukannya impossible juga, karena ada teman saya, seenggaknya saya tahu 2 orang teman gitu ya, yang teman ini mereka nggak punya tuh sertifikat ngajar dari Inggris atau Amerika gitu. Malah teman saya satu ada yang nggak punya sertifikat ngajar sama sekali, tapi ya dapat kerja di negara lain gitu, di Cina kalau nggak salah. Dua-duanya
teman saya yang satu sekarang udah di Indonesia lagi, yang satu lagi masih di Cina gitu. Dan kayaknya dua-duanya ini setahu saya ya itu nggak punya sertifikat ngajar tapi bisa gitu dapat. Jadi apakah harus punya? Saya rasa nggak juga, karena ada kasus di mana teman saya nggak punya sertifikat ngajar tapi lolos saja gitu. Tapi akan lebih mudah kalau teman-teman punya si sertifikat ini gitu. Dan balik lagi, sertifikat sama license beda ya. Ini yang American Board ini teaching certification gitu, bukan teaching license. Nah, itu yang sudah saya kerjakan. Nah, dengan si sertifikat American Board ini, itu berhasil membawa saya secure beberapa offer di beberapa negara, dan akhirnya saya pilih Jepang gitu ya. Dan sekarang saya di Arab Saudi gitu. Jadi menurut saya ini berguna gitu. Apakah ini harus? Nggak juga, tapi berguna banget. Nah, terus yang kedua yang mau saya bahas, apa yang saat ini saya pursue gitu, yang saya sedang kerjakan. Saat ini saya sedang mencoba untuk pursue Qualified Teacher Status namanya. Itu atau QTS. QTS ini adalah teaching license dari Inggris. Jadi basically kalau saya punya status sebagai QTS, kalau saya dapat QTS, nanti saya dapat ID gitu ya, yang kalau kita akses Department for Education-nya Inggris gitu, nanti kita bisa tuh input si ID itu, nanti database kita keluar gitu, nama saya keluar dan saya tercatat sebagai guru yang punya lisensi di Inggris. Jadi saya bisa ngajar di Inggris. Nah, kenapa saya mau pursue QTS? Karena sejauh yang saya alami gitu ya, di beberapa sekolah itu kadang mereka agak-agak diskriminatif, dalam arti mereka maunya cuma hire guru yang berasal dari 7 negara yang saya sebutin di awal video ini, atau bahkan cuma dari Inggris aja atau dari Amerika aja gitu. Nah, biasanya sih paspor yang diminta gitu ya. Jadi dia akan nanya, kamu punya paspor negara ini atau enggak gitu. Kalau kita bilangnya nggak punya, ya udah kita nggak bisa apply. Tapi saya merasa bahwa dengan ada QTS, maka saya akan comparable dengan kandidat dari Inggris gitu. Dan Inggris ini reputasinya baik banget untuk pendidikan di dunia internasional. Jadi saya ngerasa saya akan sangat punya keuntungan yang besar, punya bargaining position yang kuat kalau saya bisa gain QTS ini. Nah, QTS ini cara dapatnya itu ada macam-macam. Ada yang teman-teman harus pergi ke Inggris terus harus kayak ngambil kelas gitu, terus nanti dapat QTS-nya. Ada yang hybrid gitu, jadi ada yang sebagian di Inggris, sebagian di negara tempat teman-teman tinggal, atau ada yang assessment only route namanya, atau AOR QTS. Nah, saya lagi nyoba ambil yang AOR QTS ini. Prosesnya lumayan nggak simple gitu ya, mirip-mirip sih sama American Board-nya. Jadi saya harus kirim ijazah saya sama transkrip saya ke institusi yang namanya ECCTIS, atau kepanjangannya apa saya lupa, pokoknya ECCTIS namanya, supaya dapat comparability versus UK institution gitu. Nah, untuk dapat untuk dapat evaluation dari ECCTIS ini ada biayanya juga. Biayanya itu 184,5 pound. Waktu itu saya bayar. Nah, cuma waktu itu saya agak-agak impulsif, jadi saya on top of 184,5 pound itu saya bayar 124 pound ekstra untuk dapat express process. Jadi express process itu 48 jam selesai gitu. Kalau mau yang 24 jam selesai tuh kayaknya nambah 200 sekian pound gitu. Nah, sebenarnya saya agak menyesal sih, karena ujung-ujungnya saya lewat juga deadline yang mau saya kejar itu. Jadi ujung-ujungnya saya ikut deadline yang berikutnya. Jadi kalau yang express process ini teman-teman nggak harus ambil sih. Yang perlu tuh cuma yang 184,5 pound ini. Itu untuk evaluasi credential kita gitu ya. Hal yang kedua yang harus dilakukan kalau mau pursue AOR QTS ini, teman-teman harus punya, kalau kayak saya guru matematika, saya harus punya math dan English comparability dengan GCSE. GCSE itu General Certification of Secondary Education-nya
Inggris. Jadi kayak UN SMA-nya Inggris gitu. Jadi saya harus punya nilai yang comparable dengan UN SMA-nya Inggris untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Ya. Nah, untuk dua ini itu harus dilihat dari ECCTIS yang tadi saya sebutin gitu. Jadi waktu kita evaluate degree ECCTIS ini, yang di-evaluate bukan cuma degree-nya aja, maaf saya lupa tuh. Yang di-evaluate juga NEM kita waktu SMA di pelajaran yang mau kita ajar sama di bahasa Inggris gitu. Nah, sayangnya Indonesia itu bahasa Inggrisnya bukan second language, jadi nggak bisa sekedar di-evaluate aja gitu. Jadi saya harus ngambil kayak paket C-nya bahasa Inggris di institusi yang diakui oleh Departemen Pendidikannya Inggris gitu. Nah, saya ngambil dari TES namanya. Untuk ngambil paket C bahasa Inggris ini itu bayarnya 75 pound gitu. Nah, saya udah kerjain itu semua, ECCTIS saya udah dapat, bahasa Inggris saya udah ada, 75 pound itu. Jadi saya udah daftar nih QTS-nya gitu. Nah, cuma sampai sekarang saya belum dapat pengumuman apakah aplikasi saya itu diterima atau enggak gitu. Kalau aplikasi saya diterima, maka harusnya saya mulai proses QTS yang assessment only route ini mulai Aprilnya tanggal berapa saya nggak tahu gitu, mungkin habis lebaran kali, harapannya sih mudah-mudahan habis lebaran. Dan kalau lancar harusnya maksimal 3 bulan saya dapat tuh QTS-nya gitu. Cuma ya nggak gampang sih, dan saya juga nggak tahu nih saya bakal dapat atau nggak, tapi saya lagi mengusahakan itu gitu. Harapannya kalau saya punya itu, maka saya bisa masuk atau saya bisa jadi guru di sekolah-sekolah yang lebih selektif gitu. Karena saat ini kan saya masih jadi guru di sekolah internasional yang lebih open untuk semua nationality gitu kan. Tapi tetap ada sekolah-sekolah yang beyond my reach gitu, karena simply saya bukan warga negara di 7 negara yang saya sebutin tadi gitu. Nah, harapannya kalau saya punya QTS, mudah-mudahan saya bisa pilih sekolah tujuan saya lebih mudah gitu. Dan siapa tahu saya tertarik untuk ngajar di Inggris gitu kan, mudah-mudahan, ya kita nggak tahu. Tapi menurut saya QTS berguna gitu, jadi mungkin teman-teman bisa pursue itu juga. Atau kalau memang teman-teman mau langsung pursue QTS instead pursuing American Board Certification juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya ngerjainnya kayak gitu. Nah, ke depan rencana saya kalau misalnya si QTS-nya udah dapat nggak dapat sih, September besok saya mau coba mulai ngambil Masters of Mathematics for Teachers dari University of Waterloo di Ontario, Kanada, tapi online, jadi saya nggak harus ke Kanada gitu. Jadi ini basically S2 matematika yang khusus buat guru gitu, jadi bener-bener niche programnya. Ini syaratnya nggak banyak, paling cuma si West tadi yang evaluasi degree kita untuk setara dengan negara Amerika gitu. Tapi di kasus ini saya harus evaluasi degree saya supaya setara dengan Kanada gitu. Nah, saya udah kerjain itu juga. Biayanya kurang lebih sama sih, 170-an dolar Amerika, tapi nanti bayarnya dalam dolar Kanada gitu. Nah, sama nanti harus kirim 2 nama sebagai referee gitu, sama IELTS. Teman-teman perlu ambil IELTS. Idealnya IELTS-nya IELTS academic, tapi saya punya IELTS general training, cuma waktu saya upload gitu ya, dia sekarang sih statusnya udah completed gitu, jadi asumsi saya sih diterima gitu. Saat ini saya lagi nunggu 1 referee aja. Mungkin akhir minggu ini saya dapat gitu. Nah, MMT ini biayanya itu 1.200 Canadian dollar per semester credit gitu. Per semester credit ini poinnya tuh 0,5 poin. Nah, untuk dapat degree-nya itu kita harus selesaiin 9 kredit. Jadi akan ada 1.200 dikali enggak. Saya harus selesaiin, iya betul, saya harus selesaiin 9 kredit ya. 9 kredit itu 4,5 kredit gitu. Pokoknya
1.200, saya lupa sih, 1.200 itu dikali 9 atau dikali 18, antara dua itulah gitu. Uh, jadi ini nggak terlalu mahal gitu kalau dibandingin sama universitas lain, makanya saya ambil ini gitu. Cuma ini tuh nggak terlalu oke sebenarnya, karena nanti degree-nya kan MMT. MMT itu kan benar-benar niche untuk guru matematika. Yang lebih bagus tuh kalau dapat degree MED sih, Masters of Education gitu. Tapi saya pikir supaya saya bisa jadi guru matematika yang lebih baik, kayaknya saya ambil MMT dulu. Nanti MMT-nya udah selesai, baru saya ambil MED gitu. Nah, ngambil MED-nya nanti dari mana saya nggak tahu, masih perlu mikir. Sejauh ini mungkin University of Florida online kayaknya bagus. Terus sekarang tuh ada banyak universitas-universitas yang baru-baru gitu, yang nggak terlalu established gitu, yang biayanya lebih murah. Ada yang kayak kalau untuk Masters of Education ada yang cuma kayak 6.000 pound sampai selesai, itu ada juga, teman-teman bisa cari di internet gitu. Tapi kalau saya pribadi sih mikirnya, kalau misalnya teman-teman sekarang masih di Indonesia terus mau coba untuk keluar, jangan S2 dulu yang diutamakan, tapi either teaching license atau teaching certificate gitu. Jadi teman-teman perlu pursue either si American Board ini atau QTS gitu, atau PGCE. Cuma kalau PGCE saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak pernah pursue itu, karena saya ngerasa PGCE nggak relevan buat saya gitu, karena saya udah punya certification. PGCE kan intinya dia certification juga kan, postgraduate certification in education, jadi sama-sama sertifikat. Jadi buat apa gitu, saya udah punya American Board, jadi saya lebih pursue QTS sekarang. Tapi kalau teman-teman mau, PGCE juga bisa jadi alternatif gitu. Ya sih itu aja. Mudah-mudahan nggak, saya usahakan nanti di deskripsi video ini saya mau tulis semua link yang relevan supaya teman-teman bisa lihat di situ perlu kemana-kemana aja gitu. Mudah-mudahan videonya jelas. Terima kasih.